warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Kak Ayanti tentunya. Gimana kakak masih ingat saya nggak? Karena juga akhir-akhir ini jarang ngevlog ya Kak. Dan siang ini saya mau mengucapkan permohonan maaf saya, terutama mungkin tentang sebelumnya saya bikin konten ya Kak bersama nenek saya. Dan sekarang juga mungkin saya sudah tidak bisa lagi ya Kak konten bareng nenek saya. Kemarin pas hari Rabu ya kalau nggak salah, saya sempat minta doa kepada kakak-kakak online semua ya Kak, terutama kakak yang sedang berada di channel YouTube saya. Karena pas kebetulan hari Selasa ya kalau nggak salah, Selasa itu saya dan nenek ke rumah sakit. Jadi rencananya kan ngajak nenek ke rumah sakit buat periksa badan, karena emang 2 minggu dia itu sudah tidak enakan badannya gitu loh Kak. Nah pas hari Selasa itu jadi suster sama majikan nyuruh nenek ya Kak ke rumah sakit buat ngecek badannya. Nah kita juga tidak tahu gitu loh Kak secara cepat ya. Jadi pas kemarin hari Jumat sekitar jam 11 ya Kak, nenek saya langsung meninggal. Saya sendiri maupun anak-anaknya juga tidak ada yang tahu bahwa nenek hari Jumat itu begitu cepat meninggalkan kita semua. Bahkan dokter pun sendiri ya Kak yang menjaga nenek, dia juga tidak tahu kalau nenek akan meninggal di hari Jumat itu. Dan dalam konten ini saya mau mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya, karena kemarin kan sempat ya mungkin hari terakhir apa gimana ya, saya sama nenek sempat ngonten 2 kali kalau nggak salah. Dan mungkin dalam konten itu ada kesalahan apa bagaimana, jadi saya mau mengucapkan permohonan maaf kepada kakak. Dan sekarang juga jujur masih dalam keadaan ini ya Kak, berlangsung kawah kayak gini. Jadi hari ini nenek udah 2 hari ya meninggalnya, jadi semuanya itu dalam rangka itu berlangsung kawah. Mereka pada sibuk buat mengurusin ibunya. Jadi karena saya orang Indo, jadi saya disuruh di rumah. Jadi di rumah sambil membersihkan ataupun merapikan semua barang-barang nenek yang sudah tidak dipakai, ibaratnya baik baju ataupun yang kemarin obat-obatan ataupun peralatan dia yang maksudnya buat dibawa ke rumah sakit. Jadi yang semua yang sudah tidak dipakai itu disuruh buang kayak gitu. Terus juga sampai saya nunggu proses buat pergantian majikan yang baru. Tapi kemarin sempat berterima kasih sekali karena bisa bikin konten gitu loh Kak sama nenek saya, meskipun cuma 2 kali bikin kontennya. Dan itu juga alhamdulillah dapat saya jadikan sebagai kenang-kenangan bersama nenek saya. Yang tidak kita sangka itu karena nenek begitu cepat meninggalkan kita semua. Soalnya dia kan pergi ke rumah sakit jadi hari Selasa dan meninggalnya itu hari Jumat. Terus juga kematiannya itu sungguh dadakan sekali dan luar dadakan kita. Kemarin dia meninggal, sebelum dia meninggal itu dia sempat ngomong kalau dia itu lapar, jadi dia itu kepengen makan. Nah kebetulan nenek saya dia belum bisa makan dan nggak bisa makan makanan yang keras-keras. Jadi kemarin sempat
punya inisiatif buat ngasih nenek susu sebelum dia meninggal. Dan juga anaknya kemarin juga berniat buat siang sekitaran jam 1 pengen ngantar bubur buat ibunya. Dan kita juga tidak tahu sendiri kalau sebelum siang itu nenek sudah meninggal dengan posisi dia minum susu, tetapi susunya itu tinggal sisa 2 sendok kayak gitu, dia sudah meninggal dunia. Pokoknya semua kemarin itu pas hari Jumat semua serba di luar dugaan kita semua kayak gitu. Dan sekarang semua anak-anaknya lagi sibuk buat ngurusin nenek karena masih hari kedua nenek meninggal. Jadi katanya mungkin sempat ada 3 minggu ya buat persiapan, dari persiapan sembayangan ataupun juga yang lain-lain dari pihak keluarga mereka sendiri. Dan juga mungkin kalau sudah selesai sembayangan, terus proses terakhir itu pembakaran. Dan selama nenek belum dibakar, jadi saya masih di rumah, ibaratnya buat bantu majikan buat ngurusin acara nenek dan juga buat membersihkan rumah. Ibaratnya semua apa-apa yang nenek tidak perlukan itu kita buang kayak gitu. Tapi juga jujur ya, sepi, namanya juga udah terbiasa jaga nenek ibaratnya dari pagi, siang, dan malam. Apalagi juga dia baru 2 hari ya selesai meninggal kayak gini, terasa banget gitu kan, ada yang hilang. Ibaratnya kalau malam gitu kan dia nggak tidur terus suka manggil-manggil kayak gitu. Jadi kalau dia nggak ada, jadi tetap berasa ibaratnya nenek itu masih ada, jadi dia itu masih suka manggil-manggil kayak gitu. Dan untuk kedepannya saya hanya berharap saya bisa mendapatkan sosok doa saya ataupun harapan saya hanya berharap kedepannya itu bisa mendapatkan nenek ya seperti sosok nenek saya sekarang. Bagi saya itu sosok nenek saya sekarang itu dia itu terlalu baik. Soalnya kan kemarin waktu saya pertama kali menginjakkan rumah ya, terutama kerja di majikan sekarang, kemarinnya itu kan saya masuknya itu awal bulan 4 ya, saya mulai kerja di sini. Jadi masih lah ibaratnya pertama kali sebelum kita kerja itu kan ada yang namanya itu beradaptasi dulu sama para majikan. Dan setelah 1 bulan saya mulai kerja di sini sama majikan, alhamdulillah majikan sangat baik, dia itu tidak ada perubahan sama sekali. Terutama juga nenek saya, dia itu tidak ada perubahan. Tetapi bagi saya sendiri, saya alhamdulillah mengalami banyak perubahan. Ibaratnya dari kemarin pas mulai kerja di majikan ini saya belum bisa berhijab karena saya masih belum yakin. Ibaratnya majikan itu tidak memperbolehkan saya buat pakai hijab. Saya itu ibaratnya masih was-was ataupun masih takut. Nah kebetulan saya kepikiran buat berhijab, buat mulai menutup aurat kayak gini. Jadi saya pada siang itu pelan-pelan ngomong kepada majikan. Saya ngomong sama majikan, saya minta izin buat pakai hijab. Nah alhamdulillah majikan saya ngerti, ibaratnya kalau saya itu orang Indo dan juga saya memang beragama Islam dan juga wajib memakai hijab. Nah dan dia itu tanpa kata dia ngomong, oh tidak apa-apa, katanya kamu boleh berhijab karena kamu juga memang orang Indo dan juga orang Indo itu pasti pakai hijab, katanya begitu. Nah dari segi majikan udah oke, dan juga dari segi nenek saya alhamdulillah dia juga oke, dia tidak ada masalah sama sekali. Karena kakak sendiri juga tahu ya, ibaratnya ada majikan yang tidak memperbolehkan kita itu untuk berhijab, terutama juga kalau di rumah kebanyakannya kayak gitu. Nah kalau ada majikan yang memperbolehkan kita berhijab, itu termasuk majikan yang sangat baik dan juga sangat mengerti sekali sama agama kayak gitu.
Nah kemarin pas pertama kali pakai hijab, si nenek juga ibaratnya awal-awalnya itu kayak nggak kenal gitu. Jadi kan dia melihat muka saya, katanya kenapa kamu ini, katanya kenapa kamu pakai hijab, katanya gitu. Sekarang itu nggak, bukan musim ini, katanya bukan musim dingin. Jadi dia mengira saya pakai hijab karena saya itu kedinginan saat itu. Tetapi lama-lama alhamdulillah lancar sekali. Dan juga kalau ibaratnya juga sholat ya, nenek saya itu sangat baik. Dia itu nggak ngelarang saya buat sholat. Ibaratnya kalau saya sholat terus dia lagi posisi tidur kan di belakang kayak gitu, dia lagi posisi tidur di belakang, kalau dia lihat saya lagi sholat biasanya dia itu berbalik badan kayak gini. Terus yang saya takutkan, karena saya juga memakai mukena yang putih ya kak, jadi saya takut kalau nenek itu ketakutan, ibaratnya dia kira saya itu hantu. Tapi alhamdulillah dia itu tahu kalau itu saya, dan juga dia tahu kalau saya itu lagi sholat. Dan saking dia menghargainya, dia itu diam, ibaratnya tidak memanggil atau apapun. Dan juga dia itu sengaja berbalik badan kayak gini ke belakang kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya saya sudah selesai sholat, dia tahu dan dia itu langsung manggil saya kayak gitu. Nah itu aktivitas yang biasanya ya kak kalau lagi bersama nenek kayak gitu. Dan alhamdulillah ibaratnya berhijab sama nenek udah oke. Terus juga sholat juga alhamdulillah. Terkadang kalau mengaji juga nenek itu sangat baik. Jadi dia itu nggak marah sama sekali kayak gitu. Mungkin nenek itu saat itu mengira saya itu lagi menyanyi atau apa, saya juga nggak tahu. Padahal saat itu memang posisinya saya lagi mengaji. Dan juga di kamar nenek kan hanya saya sama nenek saja gitu loh kak. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Makanya saya bilang nenek saya yang ini alhamdulillah dia itu sangat baik sekali. Dan harapan saya suatu saat nanti semoga saya bisa mendapatkan sosok nenek yang seperti sekarang juga, dan sosok majikan yang seperti sekarang juga. Jadi bagi saya tidak banyak, cuman harapan saya saat ini itu ya kak, karena saya juga sekarang dalam proses mencari majikan yang baru. Saya videokan rumah nenek karena ini juga nanti menjadi kenang-kenangan terakhir saya sama di sini. Karena saya sebentar lagi udah mau pindah, mungkin tinggal 3 mingguan lagi kayaknya sambil nunggu proses. Jadi semuanya saya bikin vlog aja. Nanti ini adalah kenang-kenangan saya selama di sini, dimana rasa senang maupun sedihnya saya di sini saya dapat lihat nanti di ngevlog saya sendiri. Nah kebetulan tadi juga saya habis bersih-bersih kayak gini. Semua di sini adalah semua barang yang nenek suka beli-beli. Ini tadi itu penuh ya kak, jadi saya pelan-pelan buat membersihkannya sampai rapi kayak gini. Kebetulan ini masih setengah-setengah ya kak, masih sedikit kayak gini. Ini masih separuh kayak gini. Jadi ini tadi juga banyak sama saya bersihkan, terus saya lap-lap. Dalamnya juga sama. Nah ini juga kamar ini ya, kamar si Cece saya. Bukan kamar, maksudnya ruang kerja Cece saya masih berantakan kayak gini. Dan di sini juga nanti masih banyak ya kak bajunya nenek, ibaratnya yang nggak kepakai ataupun mungkin ya semuanya nggak dipakai, mungkin disuruh buang kayak gitu. Kayak gini semuanya masih banyak. Nah tadi inilah kerjaan saya hari siang ini, buang-buang sampah kayak gitu yang enggak maksudnya mereka inginkan, jadi dibuang-buang kayak gitu. Ini masih banyak, ini masih setengah ya, ibaratnya masih separuh. Nanti juga di sini juga masih banyak lagi kan barang-barang yang enggak mereka mau, jadi semuanya dibuang. Nah di sana juga sama, nanti itu juga mungkin besok ya kalau nggak salah, besok juga tak bersihkan kayak gitu. Soalnya itu masih ya kak, masih kotor-kotor kayak gitu. Ini sambil nunggu ini ya kak, prosesnya nenek selesai selama 3 minggu ya. Jadi saya bantu-bantu majikan buat ngebersihin rumah kayak gini. Ini juga sampah semua ini juga nanti dibuang kayak gini. Nah ini juga kemarin ini mulainya sampai bersih kayak gini. Awalnya bukan gini ya kak, bukan kayak gini. Ini juga bunganya kemana berantakan. Nggak apa-apalah, nanti ini jadi semua kenang-kenangan saya selama di sini buat di rumah majikan yang baru. Saya sukanya di sini juga, suka banget. Nanti ini juga sama, jadi kenang-kenangan kayak gini. Dimana tempat awalnya ya, tempat awalnya menetap.
Nah, dan di sini kamar saya sama nenek dimana semuanya berantakan sekali. Yang sangat teringatnya itu di sini tempat tidur nenek saya, tapi sekarang orangnya sudah tidak ada untuk selama-lamanya. Rasanya pasti sedih sekali ya, soalnya kalau malam suka manggil-manggil kayak gitu, dan sekarang sepi kayak gini. Terkadang kalau sendiri itu sangat merindukan ya sosok nenek yang biasanya tidur terus. Saya sendiri biasanya kan duduk di sampingnya nenek, ibaratnya buat ngajakin nenek ngobrol ataupun mijitin nenek, tapi sekarang orangnya benar-benar sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Kak Ayanti tentunya. Gimana kakak masih ingat saya nggak? Karena juga akhir-akhir ini jarang ngevlog ya Kak. Dan siang ini saya mau mengucapkan permohonan maaf saya, terutama mungkin tentang sebelumnya saya bikin konten ya Kak bersama nenek saya, dan sekarang juga mungkin saya sudah tidak bisa lagi ya Kak konten bareng nenek saya. Kemarin pas hari Rabu ya kalau nggak salah, saya sempat minta doa eh, kepada kakak-kakak online semua ya Kak, terutama kakak yang sedang berada di channel YouTube saya. Karena pas kebetulan hari Selasa ya kalau nggak salah, Selasa itu saya dan nenek ke rumah sakit. Jadi rencananya kan ngajak nenek ke rumah sakit buat periksa badan, karena emang 2 minggu dia itu sudah tidak enakan badannya gitu loh Kak. Nah pas hari Selasa itu jadi suster sama majikan nyuruh nenek ya Kak ke rumah sakit buat ngecek badannya. Nah kita juga tidak tahu gitu loh Kak secara cepat ya, jadi pas kemarin hari Jumat sekitar jam 11 ya Kak, nenek saya langsung meninggal. Saya sendiri maupun anak-anaknya juga tidak ada yang tahu bahwa nenek hari Jumat itu begitu cepat meninggalkan kita semua. Bahkan dokter pun sendiri ya Kak yang menjaga nenek, dia juga tidak tahu kalau nenek akan meninggal di hari Jumat itu. Dan dalam konten ini saya mau mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya, karena kemarin kan sempat ya mungkin hari terakhir apa gimana ya, saya sama nenek sempat ngonten 2 kali kalau nggak salah. Dan mungkin dalam konten itu ada kesalahan apa bagaimana, jadi saya mau mengucapkan permohonan maaf kepada kakak. Dan sekarang juga jujur masih dalam keadaan ini ya Kak, berlangsung kawah kayak gini. Jadi hari ini nenek udah 2 hari ya meninggalnya, jadi semuanya itu dalam rangka itu berlangsung kawah. Mereka pada sibuk buat ngurusin ibunya. Jadi karena saya orang Indo, jadi saya disuruh di rumah. Jadi di rumah sambil membersihkan ataupun merapikan semua barang-barang nenek yang sudah tidak dipakai, ibaratnya baik baju ataupun yang kemarin obat-obatan ataupun peralatan dia yang maksudnya buat dibawa ke rumah sakit. Jadi yang semua yang sudah tidak dipakai itu disuruh buang kayak gitu. Terus juga sampai saya nunggu proses buat pergantian majikan yang baru. Tapi kemarin sempat berterima kasih sekali karena bisa bikin konten gitu loh Kak sama nenek saya, meskipun cuma 2 kali bikin kontennya, dan itu juga alhamdulillah dapat saya jadikan sebagai kenang-kenangan bersama nenek saya.
yang tidak kita sangka itu karena nenek begitu cepat meninggalkan kita semua. Soalnya dia kan pergi ke rumah sakit jadi hari Selasa dan meninggalnya itu hari Jumat. Terus juga kematiannya itu sungguh dadakan sekali dan luar dadakan kita. Kemarin dia meninggal, sebelum dia meninggal itu dia sempat ngomong kalau dia itu lapar, jadi dia itu kepengen makan. Nah kebetulan nenek saya dia belum bisa makan, yang nggak bisa makan makanan yang keras-keras, jadi kemarin sempat punya inisiatif buat ngasih nenek susu sebelum dia meninggal. Dan juga anaknya kemarin juga berniat buat siang sekitaran jam 1 pengen ngantar bubur buat ibunya. Dan kita juga tidak tahu sendiri kalau sebelum siang itu nenek sudah meninggal dengan posisi dia minum susu, tetapi susunya itu tinggal sisa 2 sendok kayak gitu, dia sudah meninggal dunia. Pokoknya semua kemarin itu pas hari Jumat semua serba di luar dugaan kita semua kayak gitu. Dan sekarang semua anak-anaknya lagi sibuk buat ngurusin nenek karena masih hari kedua nenek meninggal. Jadi katanya mungkin sempat ada tiga minggu ya buat persiapan, dari persiapan sembayangan ataupun juga yang lain-lain dari pihak keluarga mereka sendiri. Dan juga mungkin kalau sudah selesai sembayangan, terus proses terakhir itu pembakaran. Dan selama nenek belum dibakar, jadi saya masih di rumah, ibaratnya buat bantu majikan buat ngurusin acara nenek dan juga buat membersihkan rumah. Ibaratnya semua apa-apa yang nenek tidak perlukan itu kita buang kayak gitu. Tapi juga jujur ya, sepi, namanya juga udah terbiasa jaga nenek ibaratnya dari pagi, siang, dan malam. Apalagi juga dia baru 2 hari ya selesai meninggal kayak gini, terasa banget gitu kan, ada yang hilang. Ibaratnya kalau malam gitu kan dia nggak tidur terus suka manggil-manggil kayak gitu. Jadi kalau dia nggak ada jadi tetap berasa ibaratnya nenek itu masih ada, jadi dia itu masih suka manggil-manggil kayak gitu. Dan untuk kedepannya saya hanya berharap saya bisa mendapatkan sosok doa saya ataupun harapan saya hanya berharap kedepannya itu bisa mendapatkan nenek ya seperti sosok nenek saya sekarang. Bagi saya itu sosok nenek saya sekarang itu dia itu terlalu baik. Soalnya kan kemarin waktu saya pertama kali menginjakkan rumah ya, terutama kerja di majikan sekarang, kemarinnya itu kan saya masuknya itu awal bulan 4 ya, saya mulai kerja di sini. Jadi masih lah ibaratnya pertama kali sebelum kita kerja itu kan ada yang namanya itu beradaptasi dulu sama para majikan. Dan setelah 1 bulan saya mulai kerja di sini sama majikan, alhamdulillah majikan sangat baik, dia itu tidak ada perubahan sama sekali. Terutama juga nenek saya, dia itu tidak ada perubahan. Tetapi bagi saya sendiri, saya alhamdulillah mengalami banyak perubahan. Ibaratnya dari kemarin pas mulai kerja di majikan ini saya belum bisa berhijab karena saya masih belum yakin. Ibaratnya majikan itu tidak memperbolehkan saya buat pakai hijab. Saya itu ibaratnya masih was-was ataupun masih takut. Nah kebetulan saya kepikiran buat berhijab, buat mulai menutup aurat kayak gini. Jadi saya pada siang itu pelan-pelan ngomong kepada majikan. Saya ngomong sama majikan, saya minta izin buat pakai hijab. Nah alhamdulillah majikan saya ngerti. Ibaratnya kalau saya itu orang Indo dan juga saya memang beragama Islam dan juga wajib memakai hijab. Nah dan dia itu tanpa kata dia ngomong
oh tidak apa-apa katanya, kamu boleh berhijab karena kamu juga orang memang orang Indo, dan juga orang Indo itu pasti pakai hijab katanya begitu. Nah dari segi majikan udah oke, dan juga dari segi nenek saya alhamdulillah dia juga oke, dia tidak ada masalah sama sekali. Karena kakak sendiri juga tahu ya, ibaratnya ada majikan yang tidak memperbolehkan kita itu untuk berhijab, terutama juga kalau di rumah kebanyakannya kayak gitu. Nah kalau ada majikan yang memperbolehkan kita berhijab, itu termasuk majikan yang sangat baik dan juga mengerti, sangat mengerti sekali sama sama agama kayak gitu. Nah kemarin pas pertama kali pakai hijab, si nenek juga ibaratnya awal-awalnya itu kayak nggak kenal gitu, jadi kan dia melihat muka saya katanya kenapa kamu ini, katanya kenapa kamu pakai hijab katanya gitu, sekarang itu nggak, bukan musim ini katanya, bukan musim dingin, jadi dia mengira saya pakai hijab karena saya itu kedinginan saat itu. Tetapi lama-lama alhamdulillah lancar sekali. Dan juga kalau ibaratnya juga sholat ya, nenek saya itu sangat baik, dia itu nggak ngelarang saya buat sholat. Ibaratnya kalau saya sholat terus dia lagi posisi tidur kan di belakang kayak gitu, dia lagi posisi tidur di belakang, kalau dia lihat saya lagi sholat biasanya dia itu berbalik badan kayak gini. Terus yang saya takutkan, karena saya juga memakai mukena yang putih ya kak, jadi saya takut kalau nenek itu ketakutan, ibaratnya dia kira saya itu hantu. Tapi alhamdulillah dia itu tahu kalau itu saya, dan juga dia tahu kalau saya itu lagi sholat, dan saking dia menghargainya, dia itu diam, ibaratnya tidak memanggil atau apapun, dan juga dia itu sengaja berbalik badan kayak gini ke belakang kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya saya sudah selesai sholat, dia tahu dan dia itu langsung manggil saya kayak gitu. Nah itu aktivitas yang biasanya ya kak kalau lagi bersama nenek kayak gitu. Dan alhamdulillah ibaratnya berhijab sama nenek udah oke. Terus juga sholat juga alhamdulillah. Terkadang kalau mengaji juga nenek itu sangat baik, jadi dia itu nggak marah sama sekali kayak gitu. Mungkin nenek itu saat itu mengira saya itu lagi menyanyi atau apa, saya juga nggak tahu. Padahal saat itu memang posisinya saya lagi mengaji, dan juga di kamar kamar nenek kan hanya saya sama nenek saja begitu loh kak, jadi tidak ada masalah sama sekali. Makanya saya bilang nenek saya yang ini alhamdulillah dia itu sangat baik sekali. Dan harapan saya suatu saat nanti semoga saya bisa mendapatkan sosok nenek yang seperti sekarang juga, dan sosok majikan yang seperti sekarang juga. Jadi bagi saya tidak banyak, cuman harapan saya saat ini itu ya kak, karena saya juga sekarang dalam proses mencari majikan yang baru.